Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara yang bertajuk Silaturahmi Relawan Prabowo Gibran sesul-sul di gelanggang olahraga Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 2 Februari 2024. Seperti diketahui, kala itu Prabowo Subianto tiba di lokasi Gor Sudiang sekira pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah. Terlihat Prabowo menggunakan kemeja biru dan peci hitam dan saat itu langsung menyapa ribuan relawan yang hadir. Tak hanya menyapa, Prabowo Subianto juga menyempatkan berjoget gemoy di hadapan para relawan. Adapun kala itu Prabowo juga ditemani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Terlihat Airlangga menggunakan rompi putih, baju biru dan mengenakan topi berwarna kuning. Kemudian hadir juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar yakni Ahmad Doli. Adapun acara yang dihadiri Prabowo Subianto dimeriahkan oleh penampilan band dari Wali dan penyanyi Marion Jola. Diketahui sebelumnya relawan 4 kabupaten kota akan menyambut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Kota Makassar. Adapun relawan tersebut berasal dari Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Talakar, dan Kabupaten Maros. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara yang bertajuk Silaturahmi Relawan Relawan Prabowo Gibran sesul-sul di gelanggang olahraga Gor Sudiang Kecamatan Biringkaya. Sementara itu, Ruli Rozano mengklaim sudah ada 76 organisasi yang bergabung untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu. Terkait dengan agenda temu sapa relawan, Ruli Rozano menyebut pihaknya akan membatasi peserta. Adapun Prabowo Subianto dijadwalkan sesuai jadwal menyapa warga Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 2 Februari 2024. Adapun kedatangannya dalam sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh tim relawan. Ruli Rozano juga mengungkapkan bahwa latar belakang kegiatan yang mereka inisiasi hanya tersisa 12 hari lagi menuju pemilihan presiden 2024. Dikatakannya kedatangan Prabowo bertujuan untuk mengajak organisasi relawan dalam menciptakan kegiatan yang mempererat solidaritas relawan di Sulsel. Ruli Rozano juga mengklaim sudah ada 76 organisasi bergabung untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 itu.
calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memilih bungkam ketika ditanya perihal desakan agar dirinya mundur dari jabatan Menteri Pertahanan. Ia didesak mundur untuk menghindari konflik kepentingan karena maju di kontestasi Pilpres 2024. Prabowo pun diminta untuk mengikuti langkah calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang resmi mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Kamis kemarin. Pertanyaan ini dilontarkan oleh awak media setelah acara silaturahmi dengan relawan Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan di Gor Sudiang Makassar pada Jumat 2 Februari 2024. Namun Prabowo hanya bungkam tanpa menjawab pertanyaan awak media. Dia kemudian memberi gestur kepada ajudannya, Mayor Teddy, untuk menyudahi doorstop dengan awak media tersebut. Kemudian Prabowo hanya tertawa kecil seraya berjalan kembali ke mobilnya. Sebelumnya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekaligus Direktur Eksekutif Kemitraan Laude M. Syarif menyarankan Prabowo ikut mundur dari jabatan Menhan. Laude menilai mundurnya Prabowo akan bagus untuk mengurangi konflik kepentingan pada masa Pilpres. Tak hanya Laude, Cawapres Muhaimin Iskandar juga menyarankan Prabowo untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Begitu pula dengan Gibran yang masih menyandang status atau jabatan sebagai wali kota Solo. Harus menjaga TPS tersebut dan kita harus menjaga semua surat suara. Terima kasih Partai Demokrat dukungan Anda kepada saya. Terima kasih Pak SBY dukungan Saudara SBY kepada saya. Pak SBY panutan, Pak SBY presiden yang hebat, Pak SBY dalam seluruh karirnya prajurit terbaik. Beliau di belakang saya tambah semangat saudara sekalian. Terima kasih AHY. Anda aset bangsa. Saya yakin pada saatnya Anda juga akan berperan di tingkat nasional saudara sekalian. Yang jelas kalau Prabowo Gibran menerima mandat, AHY akan saya beri tugas yang sangat strategis dan sangat penting. Kita butuh putra-putri terbaik dari semua bangsa
dari semua suku, dari semua agama, dari semua ras. Kita butuh putra-putri terbaik bangsa untuk membangun bangsa ini, untuk mengelola kekayaan kita, untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian untuk saya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.